Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, perkenalkan nama saya Mutiara Triana Putri dari jurusan Akuntansi Prodi Perbankan dan Keuangan kelas 1 PK1 dengan NIM 9620210004. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang manajemen dan organisasi. Izin share screen ya. Baik, di sini manajemen dan organisasi. Adapun pengertian manajemen dan organisasi. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Manajemen adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, selanjutnya ada tingkatan manajemen atau manajer. Yang pertama ada manajemen puncak atau top manajemen. Yang kedua manajemen menengah atau middle management. Yang ketiga, manajemen lini pertama atau first line management. Yang pertama yaitu manajemen puncak. Manajemen puncak ini level paling atas di dalam manajemen. Yang kedua, manajemen menengah. Manajemen menengah ini pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama. Yang ketiga yaitu manajemen lini pertama. Manajemen ini manajemen yang paling rendah atau paling bawah. Baik, selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama ada perencanaan atau planning. Yang kedua organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga pelaksanaan atau actuating. Yang keempat pengawasan atau controlling. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning. Ini merupakan merencanakan suatu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Proses ini penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Proses penerapan atau implementasi dari semua konsep, ide, serta gagasan. Dan yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Baik, selanjutnya adapun fungsi organisasi secara umum. Secara umum fungsi organisasi adalah untuk memberikan arahan dan aturan serta pembagian kerja mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan para anggota di dalam organisasi. Selain itu, fungsi organisasi juga untuk meningkatkan kemampuan dari setiap anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen. Tujuan manajemen adalah sesuatu yang ingin direalisasikan yang menggambarkan cakupan tertentu dan menyarankan pengarahan kepada usaha seorang manajer. Selanjutnya yaitu ada unsur manajemen. Unsur manajemen ini ada man atau manusia, methods atau metode, mesin atau mesin, materials atau bahan, money atau uang, market atau pasar. Yang pertama ada man atau manusia. Man atau manusia ini paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan adalah sumber daya manusia. Yang kedua ada methods atau metode. Unsur ini yang mengatur berjalannya suatu kegiatan. Yang ketiga ada mesin atau mesin. Ini unsur yang berupa barang. Yang keempat materials atau bahan.
merupakan unsur yang berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Dan ada money atau uang. Ini unsur yang mendasari semua kegiatan. Dan yang terakhir, market atau pasar, yaitu unsur selanjutnya manajemen terutama untuk bisnis atau usaha. Dan adapun unsur-unsur organisasi, yang pertama ada personil atau man, yang kedua kerjasama atau teamwork, yang ketiga tujuan bersama, yang keempat peralatan atau equipment, yang kelima lingkungan atau environment, dan yang keenam sumber daya alam. Yang pertama personil atau man. Personil atau man ini adalah sebuah unsur yang sangat penting karena memiliki peran dan tindakan masing-masing. Yang kedua, kerjasama atau teamwork. Kerjasama ini sangat dibutuhkan dalam organisasi agar tujuan dari sebuah organisasi tersebut bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, tujuan bersama. Tujuan ini adalah sasaran atau target yang akan dicapai dalam sebuah pembentukan organisasi. Yang keempat, yaitu peralatan atau equipment, yaitu memerlukan peralatan sebagai sarana dan prasarana agar bisa dicapai. Yang kelima, lingkungan atau environment, yaitu lingkungan ini mencakup beberapa bidang seperti sosial, budaya, politik, peraturan yang berlaku, ekonomi, hingga masalah anggaran. Dan yang keenam, sumber daya alam, yaitu sumber daya alam juga tidak kalah penting sebagai salah satu unsur dalam sebuah organisasi yang dibentuk. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Izin bertanya? Ya, persilakan. Perkenalkan, nama saya Syira Maulida Talib dari kelas 1 PK1. Pertanyaan saya, bagaimana contoh fungsi manajemen perencanaan dalam tingkatan manajemen puncak itu sendiri? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, ada menentukan tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, membuat kerangka rencana dan kebijakan. Yang ketiga, mengorganisir seluruh kegiatan dan pekerjaan. Dan yang keempat, mengumpulkan dan juga mengatur seluruh sumber daya organisasi perusahaan agar bisa melakukan seluruh kegiatan dalam organisasi yang penuh dan memiliki tanggung jawab penuh. Mungkin bisa terjawab? Bisa. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin dipertanyakan? Siap, tidak ada. Tidak ada. Baik, mungkin materi saya sudah jelas ya, saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.